Warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran manusia bukan sekedar tempat munculnya ide atau ingatan saja. Ia adalah pusat kesadaran yang membentuk siapa kita, bagaimana kita merasa, bagaimana kita bertindak, dan memaknai tentang hidup dan kehidupan kita. Namun, tahukah kalian bahwasanya pikiran sadar yang kalian gunakan setiap hari hanyalah sekitar 12% saja. Sisanya yang tersembunyi dalam lapisan bawah sadar dan tidak sadar yang bekerja secara diam-diam membentuk kebiasaan kita, emosi kita, bahkan takdir atau nasib hidup kita tersetting dalam pikiran bawah sadar dan tanpa sadar. Nah, ilmu hipnosis dan neuroscience membuktikan bahwasanya aktivitas pikiran bisa diukur melalui gelombang otak. Ada beta, alfa, theta, dan delta. Saat tubuh kita rileks atau tertidur, gelombang otak berubah. Dan justru di momen itulah pintu kepikiran bawah sadar terbuka. Di sini sugesti dan perubahan bisa terjadi secara alami. Oleh karena itu konten ini, video kali ini akan membongkar bagaimana pikiran bekerja, bagaimana hipnosis ilmiah terjadi dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa mulai memahami serta mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif, lebih baik untuk kualitas hidup kita yang lebih baik. Oke kawan-kawan sekalian, apa yang disebut dengan pikiran? Menurut Ensarta Dictionary, pikiran adalah pusat kesadaran yang menghasilkan ide, perasaan, persepsi, dan menyimpan pengetahuan serta memori. Tapi pemahaman ini baru permukaannya saja. Sigmund Freud, tokoh psikoanalisa, mengibaratkan bahwasannya pikiran ini seperti gunung es. Hanya sebagian kecil yang tampak di permukaan luar. Itulah pikiran sadar. Yang sisanya yang lebih besar dan lebih dalam adalah pikiran bawah sadar kita dan pikiran tidak sadar, yang justru bisa mengendalikan sebagian besar hidup dan kehidupan kita, atau yang pada akhirnya kita sebut nasib dan takdir. Menurut ilmu hipnosis, pikiran manusia terdiri dari 3 tingkatan. Apa saja pikiran tersebut? Yang pertama, pikiran sadar atau conscious. Jadi situ ada logika, keputusan, dan analisa. Yang kedua ada pikiran bawah sadar atau subconscious. Kebiasaan ada di situ, emosi, memori jangka panjang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada memori tidak sadar atau unconscious. Insting dan reaksi otomatis tubuh kita ada di situ. Nah, kita perlu tahu ketiganya saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain, seperti lapisan bawang yang membentuk satu kesatuan. Kemudian membentuk satu kesatuan dalam pikiran manusia maksudnya ya. Kemudian kita juga perlu memahami bagaimana cara kerja pikiran ini bisa dilihat secara ilmiah melalui alat bernama EEG atau elektroencephalograph. Ya, para ilmuwan mengukur gelombang otak yang memancarkan frekuensi listrik. Nah, dari sinilah muncul istilah seperti istilah beta yang frekuensinya 12 sampai 25 Hz, aktif, fokus, dan analitis. Kemudian ada namanya alfa, 8 sampai 12 Hz, tenang, rileks, fokus, dan ringan. Kemudian ada theta, 4 sampai 8 Hz, relaksasi dalam mimpi, kemudian meditasi, zikir, dan sebagainya. Kemudian ada delta atau tidur yang sangat lelap, sangat nyenyak, dan tidak sadar. Lalu apa hubungannya dengan hipnosis? Jadi hipnosis ini bukan sihir ya, bukan mistik. Hipnosis adalah kondisi alami ketika otak berada di frekuensi alfa atau theta.
di mana pikiran bawah sadar terbuka dan sangat bisa menerima sugesti. Itulah sebabnya hipnoterapi menjadi metode efektif untuk membantu mengubah kebiasaan, mengatasi trauma, atau mengingatkan potensi diri kita. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, memahami cara kerja pikiran berarti memahami cara kerja hidup kita sendiri. Dengan tahu kapan otak bekerja dalam mode sadar, mode bawah sadar, ataupun mode tidak sadar, kita bisa mulai mengarahkan hidup kita ke jalur yang lebih baik, lebih positif. Bukan hanya dengan usaha keras, tapi juga lewat kesadaran dan pemrograman pikiran yang tepat. Akhirnya kita bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau kalian ingin mulai mengenal dan mengendalikan pikiran kita sendiri, jangan lewatkan konten-konten berikutnya tentang pikiran, hipnosis, dan lain sebagainya. Subscribe, follow, dan bagikan video ini ke orang-orang yang ingin hidupnya berubah dari dalam dirinya. Oke, apabila manfaatnya silahkan share yang sebanyak-banyaknya dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.